Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arif Widya, program studi ilmu hadis, kelas ilmu hadis C, Fakultas Usuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Di sini saya akan memaparkan tentang reposisi Islam dan negara di Indonesia, karya Zuli Qadir. Langsung masuk ke dalam pembahasan mengapa agama penting. Selama ini dalam khasanah politik Islam konvensional senantiasa menempatkan antara agama dan negara selalu berbeda-beda secara juridis. Padahal dalam kenyataannya agama selalu hadir dalam ruang publik politik, sehingga memerlukan sebuah konstruksi baru tentang agama dan negara secara memadai. Pemisahan secara tegas antara agama, penulis sebut dengan istilah religiusitas, dengan negara hampir tidak dikenal dimanapun di seantero dunia. Pada model sekularis, meskipun ia menolak adanya dominasi satu agama terhadap agama lain, ia juga bisa meminggirkan umat beragama, sehingga bisa mendorong mereka menjadi militan, agresif, separatis. Agama dalam 3 dekade terakhir sudah seharusnya muncul sebagai sumber penting inspirasi dan imperatif moral yang diperlukan untuk memelihara kohesi sosial. Karena itu pula, agama diposisikan sangat penting oleh negara dan oleh umat yang menempati sebuah negara. Agama akan memberikan beberapa kemudahan-kemudahan bagi penganutnya, sekalipun tentu saja akan memberikan kerumitan-kerumitan yang tidak jarang menjengkelkan. Kekuatan lain dari agama sebenarnya adalah kemampuan agama memberikan tanda identitas pada siapa yang menganutnya. Tapi ada beberapa kelompok orang yang rela mati secara bersama-sama demi atas nama sebuah identitas agama. Dalam Islam sering kita dengar adanya apa yang dinamakan tauhid atau pengesaan Tuhan. Padahal dalam perspektif sosiologis, soal kepercayaan pada Tuhan dapat dilihat dari apa yang diyakini. Persoalan yang diyakini tampak berbeda dengan khalayak. Lazimnya orang Islam tidak menjadi persoalan. Yang pokoknya adalah bagaimana seseorang atau sekelompok orang yang berkeyakinan dan melakukan aktivitas ritual. Hanya saja yang tidak bisa dilepaskan dari agama adalah bahwa agama seringkali berwajah ganda, konfliktual, dan mendamaikan. Agama integrasi sekaligus disintegrasi, inilah yang saya sebut dengan ambivalensi dari agama. Agama memberikan janji-janji yang belum kita peroleh sekarang tatkala kita gagal dan kita menderita. Agama dengan demikian memiliki daya magis yang hebat. Kehebatan magis agama karena agama memiliki landasan filosofis tentang manusia dan kemanusiaan sebagai etika universal. Agama berwajah bopeng-bopeng karena perilaku pengikutnya yang memaksakan agama untuk bertindak semena-mena atas dasar tafsir atas teks-teks suci keagamaan dan pemahaman letterlich bahwa dalam teks memang terdapat pesan untuk membenci kelompok agama tertentu. Terdapat kontradiksi yang dimiliki agama, sekalipun umat beragama seringkali tidak bersedia menerima kontradiksi agama tersebut. Namun, benar adanya jika agama seringkali tergantung pada umatnya, bukan pada teks yang terdapat secara given dari Tuhan untuk masyarakat. Yang penting hal itu adalah teks suci. Tidak perlu ada yang namanya pembacaan kritis atas masa lalu dan masa sekarang.
Dari pemahaman yang berbeda tersebut akhirnya menghasilkan berbagai macam variasi orang beragama. Tentu saja Islam sebagai agama yang dianut mayoritas penduduk Indonesia paling bertanggung jawab atas persoalan khusus hubungan antara agama dan negara. Kemudian kewajiban negara atas warga. Kewajiban negara atas warga telah diatur dalam pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945 tentang hak beragama di Indonesia yang dijamin oleh undang-undang sebagai hak semua warga negara yang sah dan setara merupakan landasan juridis formal untuk keyakinan umat beriman atau beragama di Indonesia. Selama pasal ini masih diakui resmi di Indonesia, maka siapapun warga negara yang beriman kepada Tuhan dengan berbagai bentuk dan aksesorisnya tidak boleh diperlakukan secara semena-mena. Mereka yang beriman kepada Tuhan tidak boleh ditindas maupun didiskriminasikan. Dalam kaitan dengan hak warga negara untuk beriman kepada Tuhan, negara harus melindungi hak-hak warganya dalam kondisi apapun. Dari ancaman orang lain, negara tidak boleh mengabaikan hak-hak seorang warga negara untuk dipaksa pindah keyakinan karena berada di bawah tekanan. Negara akan mendapatkan hukuman secara institusi publik atau internasional tatkala tidak memberikan rasa aman warga atas tindakan-tindakan kekerasan, terorisme, ancaman, dan perlakuan semena-mena warga negara yang lain. Dalam hal itu, negara yang mampu memberikan kesejahteraan atas warga negara karena warga negara telah membayar pajak akan semakin menarik perhatian masyarakat beragama ketimbang negara sibuk dengan mengurus keyakinan masyarakatnya yang memang heterogen dan memahami doktrin agama. Indonesia adalah negara berdasarkan Pancasila yang telah dirumuskan dengan sungguh-sungguh dan susah payah oleh pendiri bangsa ini. Kita kutipkan pendapat Muhammad Hatta, proklamator, orang kedua di Indonesia ketika itu seperti dalam WB Sijabat sebagai Nurholis Majid kutip tentang bagaimana semestinya tanggung jawab negara atas kesejahteraan masyarakat ketimbang mengurus masalah keimanan warga negara. Masalah paling penting dalam pandangan Hatta adalah substansi dari negara, yaitu mengurus masalah keadilan yang harus diperjuangkan dan direalisasikan oleh sebuah negara. Dan dasar ini Indonesia sangat cocok dan kompatibel dengan gagasan dasar Pancasila yang mengharuskan adanya keadilan sosial, toleransi, dan musyawarah dalam menyelesaikan masalah-masalah. Kemudian kebebasan berkeyakinan dalam beragama. Di negara ini dan di negeri manapun sebenarnya orang beragama atau berkeyakinan dilindungi oleh kitab suci agama-agama. Tidak ada paksaan terhadap keyakinan seseorang atas agama. Demikian kata yang jelas dalam Al-Quran sebagai kitab penerus para nabi. Namun dalam banyak kasus orang beragama dan berkeyakinan malah mendapatkan tantangan dari orang beragama itu sendiri. Bahkan tantangan tersebut juga berdasarkan kitab yang melindunginya. Landasan konstitusi ini memberikan pijakan yang cukup memadai sekalipun masih ada kelompok umat beragama yang merasa bahwa konstitusi kita adalah konstitusi yang sekuler, alias konstitusi kafir atau konstitusi yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Sebenarnya jika negara ini agak berani terhadap kelompok-kelompok yang tidak menyetujui konstitusi melakukan tindakan tegas, saya pikir negara ini tidak akan mengalami pengurangan secara sporadis dari kelompok-kelompok yang tidak menyetujui konstitusi. Hanya sayang, banyak media yang tidak independen, bahkan cenderung menjadi representasi kelompok tertentu. Karena itu media melakukan pemberitaan secara sepihak. Media bahkan tidak menjadi bagian dari representasi pemerintahan yang demokratis dan kuat secara hukum. Kemudian gagasan tentang hubungan agama dan negara. Pilihan pertama,
negara agama atau formalisasi agama tertentu dalam sebuah negara. Negara mengambil salah satu agama menjadi dasarnya, misalnya negara Islam, Katolik, Kristen, Hindu, atau Buddha. Telah banyak terjadi dalam sejarah manusia di dunia, dan banyak yang berubah pada perjalanannya dari negara agama menjadi negara tidak secara formal dengan agama. Ada yang terus berpegang agama harus menjadi dasar sebuah negara. Tradisi kekhalifahan dalam Islam Turki adalah contoh yang saya anggap paling memadai untuk contoh tentang negara agama yang kemudian berubah menjadi negara sekuler. Tetapi masyarakat itu tetap menjadi masyarakat religius. Yang kedua, negara sekuler. Ini memisahkan dengan tegas antara wilayah agama dan negara. Tetapi negara bertanggung jawab atas warga negara untuk menjamin kebebasan beragama dan berkeyakinan warga negaranya. Memilah masalah agama dan negara sebagai wilayah yang berbeda-beda. Negara tidak mengurus masalah-masalah terkait dengan keimanan seseorang atau masyarakat. Negara lebih fokus pada masalah-masalah kesejahteraan, masalah pendidikan, masalah kesehatan masyarakat, dan hak-hak sipil lainnya. Negara secara ringkas menempatkan diri sebagai pelayan masyarakat untuk hal-hal yang bersifat non-keimanan. Negara tidak memberikan kerangka-kerangka yang mematikan dan menyesatkan pada masyarakat terkait dengan soal keimanan, karena kesibukannya dalam hal menyejahterakan masyarakat. Yang ketiga, negara simbiose agama, yakni sebuah negara yang mengakomodir nilai-nilai agama dalam praktek kenegaraan atau negara Pancasila. Negara tidak menjadikan agama tertentu menjadi dasar negara, tapi negara mengambil nilai-nilai agama dalam konstitusi. Misalnya Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila. Dengan memperhatikan berbagai produk-produk hukum yang ada di Indonesia, kita sebenarnya bisa dengan tegas menyatakan bahwa Indonesia adalah sebagai negara yang religius, bahkan masyarakat Islam, sekalipun tidak secara resmi berdasarkan Islam. Sebagai sebuah negara yang berpenduduk Muslim lebih dari 85%, layak dikatakan sebagai masyarakat Islam, sebab sisanya dianut oleh 4 agama resmi yang diakui oleh agama. Kemudian reposisi hubungan negara dan agama. Dengan bahasan yang telah dikemukakan di atas, kini gilirannya untuk memikirkan tentang hubungan agama dan negara di Indonesia masa depan dengan berbagai kecenderungan yang ada. Hal ini penting mengingat bangsa ini merupakan bangsa yang secara sara memang benar-benar heterogen, bukan homogen. Dalam konteks semacam itu, saya kira gagasan untuk mengembalikan fungsi negara atas warga negara yang majemuk dalam hal agama atau fungsi pensejahteraan, pelayanan, perlindungan, dan penjagaan keamanan menjadi hal yang tidak bisa ditawar kembali. Negara harus menempatkan diri sebagai fasilitator dan mediator atas persoalan-persoalan agama yang muncul di tengah masyarakat, sebab seringkali masalah agama membuat adanya kemarahan kelompok tertentu berbuat nekat dan sampai berani membunuh dan dibunuh sekalipun. Hal yang tidak kalah pentingnya, negara juga memposisikan agama dan keyakinan sebagai hak dasar yang paling fundamental, sebagai sebuah kebebasan tanpa paksaan. Yang dibutuhkan adalah saling menghargai, menghormati, dan memahami. Bahkan gagasan lebih lanjut, negara harus menghilangkan politisasi agama oleh sebuah rezim politik yang tengah berkuasa, sehingga agama adalah representasi agama rezim politik. Mungkin sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Bila ada kurangnya saya mohon maaf.
Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.